Kita akan mencari integral berikut. 3 per x kuadrat plus 3x. Dan metode yang akan kita gunakan adalah metode dekomposisi pecahan parsial. Ini yang akan kita gunakan. Anda ingat kapan menggunakan metode ini? Kapan menggunakan metode ini? Metode ini kita gunakan bila kita ingin mengintegralkan fungsi rasional. Yaitu fungsi rasional itu fungsi yang berbentuk px per qx. Px per qx. Ya, kita ingin mengintegralkan fungsi rasional seperti ini. Px per qx. Fungsi rasional sejati, lebih tepatnya fungsi rasional sejati, di mana pangkat px lebih kecil daripada pangkat qx. Jadi px-nya ini polinom, qx-nya juga polinom. Apa yang dimaksud dengan fungsi polinom? Fungsi polinom adalah fungsi polinom itu katakanlah fx, dia yang berbentuk seperti berikut. X pangkat n, an x pangkat n, plus an min 1 x pangkat n min 1, plus dan seterusnya, plus a1 x pangkat 1, plus a0 x pangkat 0, ya, atau ini a0 saja. Ini yang kita maksud fungsi polinom, di mana derajat tertingginya kita sebut sebagai derajat fungsi tersebut. Nah, kita coba balik ke sini. Ini kita lihat. Ini kan 3 per x kuadrat plus 3x. Ini kan fungsi polinom berderajat 0. Ini fungsi polinom berderajat 2. Ini fungsi rasional. Fungsi rasional sejati. Apa fungsi rasional sejati? Fungsi rasional sejati adalah di mana pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebut. Dan bila demikian, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan metode dekomposisi pecahan parsial. Artinya dekomposisi inilah kita menguraikan bentuk yang ada menjadi bentuk pecahan parsial yang lebih sederhana. Contohnya ini ya, contohnya ini. 3 per x kuadrat plus 3x, ini rasional sejati ya, yang di atas pangkatnya 0, yang di bawah pangkatnya 2. Bisa nggak ini kita faktorkan, kita uraikan menjadi faktor linier yang lebih sederhana? Bisa, yaitu menjadi 3 per x kali x tambah 3. Terdiri dari dua faktor linier. Dan ini bila kita dekomposisi, ini bisa akan menjadi A per X plus B per X plus 3. Gitu. Nanti sebagai pengganti mencari integral ini, kita mencari integral ini. Ya, kita tinggal mencari A-nya aja ini berapa. Tinggal mencari nilai A-nya. Caranya bagaimana? Kita kalikan masing-masing ruas dengan X kali X tambah 3, sehingga ini menjadi 3 sama dengan, bila kita kalikan dengan X kali X plus 3, ini menjadi A. X plus 3 plus B, kita kalikan X kali X plus 3, menjadi bx. Kemudian untuk mencari nilai AB-nya, yang cara termudah, kita coba aja untuk X sama dengan min 3, kita peroleh apa? Supaya ininya 0 ya. Untuk min 3, kita peroleh 3 sama dengan, ini menjadi 0, sama dengan min 3B.
berarti kita peroleh B-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk X sama dengan, nah kita cari yang 0 juga di sini. Kita cari ini yang membuat bagian ini 0, yaitu untuk X sama dengan 0. Kita peroleh 3 sama dengan, ini 0 ya, 0 tambah 3, berarti 3A. Ini 0 kali B ya, 0. Dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 1. Jadi 3 per X plus 3 ini sama dengan A-nya berapa? A-nya 1 per X kurang B per X tambah 3. Itu dia. Nah, karena itu, ini metode dekomposisi pecahan parsial. Karena itu, integral 3 per X plus 3 dx ini sama dengan integral ini. Ini kok B nih? B-nya tadi min 1. Ini 1 ya berarti ya. Sama dengan 1 per X kurang 1 per X plus 3 dx. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita cari integral 1 per X berapa? Integral 1 per X ln X. Integral 1 per X plus 3. Ini minus ln nilai mutlak X plus 3 plus tambahin konstanta plus C. Ya, demikian. Sekarang kita mau mencari integral berikut. Coba kita pandang ini ya, faktor integralnya ini kan. Ini kan fungsi rasional, yaitu X kuadrat per X min 3 dikali X plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat. Di mana pembilangnya pangkatnya 2, penyebutnya di sini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, berarti pangkatnya 3. Penyebutnya ini totalnya pangkatnya 3, pembilangnya pangkatnya 2. Pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut. Fungsi rasional sejati. Kita dapat dekomposisi. Bagaimana mendekomposisinya? Kita lihat di sini penyebutnya. Terdiri dari satu buah faktor linier yang sama, X min 3 saja, maksudnya cuma X min 3 aja. Di sini terdiri dari dua buah faktor linier yang sama, X plus 2. Ada 2 sini X plus 2-nya. Nah, Anda ingat bagaimana mendekomposisinya. Kalau hanya terdiri dari satu faktor linier ini ya, berarti kita buat dia menjadi A per X min 3, kemudian plus untuk faktor linier yang sama, yang berulang ini, kita buat dia menjadi B, pertamanya B per X plus 2, kemudian plus C per X plus 2 kuadrat. Ini dia. Nah, nanti kita mau mengintegralkan ini, sama saja dengan mengintegralkan ini. Gitu. Mengintegralkan ini sama dengan mengintegralkan ini. Sekarang tinggal kita cari berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Kita kalikan saja dengan semua bagian dengan X min 3, X plus 2 kuadrat. Kalau ini yang dikalikan kan tinggal sisanya menjadi X kuadrat. Ini menjadi AX min 3 dikali ini menjadi A X plus 2 kuadrat. Plus ini dikalikan ini menjadi B X min 3 X plus 2. Plus C dikalikan ini tinggal C X min 3.
Nah, untuk mencari nilai ABC-nya, kita ambil saja nilai X yang gampang, membuat dia menjadi gampang. Dalam hal ini yang membuat ini 0. Membuat menjadi 0. Berarti ini untuk membuat ini menjadi 0 adalah X min 2. Kita coba. Untuk X sama dengan min 2, apa yang kita peroleh? Berarti min 2 di sini kita kuadratkan 4 sama dengan ini min 2 tambah 2, 0 ya. Berarti hasilnya 0. Ini min 2 tambah 2, 0. Berarti ini keseluruhannya 0. Ini min 2 kurang 3, min 5C. Berarti dari sini kita peroleh C sama dengan min 4/5. Gitu. Kemudian untuk X, kita ambil X-nya yang membuat ini udah ya, ini yang 0. 3. Untuk X sama dengan 3. Karena nanti ini jadi 0. 0 kali berapapun 0. 3 menjadi 9 sama dengan 3 tambah 2, 5. Kuadrat berarti 25A. 3 di sini. 0 berarti ini keseluruhan 0. 3, 0 berarti sudah tinggal ini. Berarti kita peroleh dari sini A sama dengan 9/25. Kemudian nggak ada lagi yang membuat di sini 0 ya. Kita ambil saja X yang gampang menghitungnya sebagai contoh. Saya ambil saja di sini X0. Untuk X0 kita peroleh apa? Ini 0. Ini 0 tambah 2. 2 dikuadratkan berarti 4A. 4A berarti kali 9/25. A-nya ini berarti 36/25. Gitu. X-nya 0 di sini, 0, 0 berarti di sini min 6B. X-nya 0 berarti di sini min 3C, min 3C, min 3C, berarti 3C ini berarti min 3C kali min 4/5 berarti plus 12/5. Jadi kita peroleh kemudian dari sini berarti 6B sama dengan 36/25 plus 12/5 yang berarti 6B adalah 36/25 plus 60/25 sama dengan 96/25 yang berarti B-nya sama dengan kita bagi 6, 16/25. Sudah dapat. Kita peroleh nilai ABC-nya. Sudah kita peroleh nilai ABC-nya. Berarti integral ini kan sama ya, berarti integral X kuadrat per X min 3 X plus 2 kuadrat dx ini sama dengan integral A. A-nya berapa? A-nya 9/25. X min 3 itu ya, plus B-nya berapa? 16/25 per X plus 2 plus C-nya berapa? Min 4/5 per X plus 2 kuadrat dx. Ini jadinya. Nah, ini tinggal kita cari. 9/25 per X min 3. Ini bentuk ln ini ya, ini bentuk ln. Integral ini berarti adalah 9/25 ln nilai mutlak X min 3. 16/25 X plus 2. Ini juga ln, berarti ini plus 16/25 ln X plus 2. Ya, tinggal sisanya ini, min integral 4/5 X plus 2 kuadrat dx. Oke, ini saya cari aja ini ya, integral
kita mau mencari 1 per X plus kuadrat X plus 2 kuadrat dx, kita misalkan U-nya sama dengan, ini metode substitusi, X tambah 2, berarti DU-nya sama dengan dx, sehingga ini menjadi 1 U, atau U pangkat min 2, ini ya U pangkat min 2, dx-nya DU. Integral ini, ingat, ini udah bentuk standar, tambah 1, berarti ini min U pangkat min 1 plus C, ataupun sama aja dengan min 1 per U. Berarti 1 per X plus 2 plus C. Oleh karena itu, hasil akhir adalah, hasil integral adalah, ya kita tulis ulang ini ya, 9 per 25 ln nilai mutlak X min 3 plus, tulis ulang aja, 16 per 25 ln nilai mutlak X plus 2, kurang-kurang ini tadi ini ya, berarti plus 4 per 5 X plus 2 plus C. Demikian, ini hasilnya berarti. Nah, berikutnya integral ini. Kita lihat. X kuadrat per X kuadrat kurang 1. Apakah ini fungsi rasional sejati? Pangkat pembilangnya 2. Pangkat penyebutnya 2. Derajatnya 2. Sama-sama 2. Berarti bukan fungsi rasional sejati. Dan kita belum boleh menggunakan metode dekomposisi pecahan parsial. Terus bagaimana caranya? Kita ubah dulu menjadi fungsi rasional sejati dengan membagikan X kuadrat dengan X kuadrat kurang 1. Sama seperti misalkan Anda bagi, misalkan ini ya, 7 bagi 6. Gimana caranya? 7 bagi 6. 7 bagi 6, 1. 1 kali 6, 6. Sisanya 1. Berarti 7 per 6 sama dengan 1 plus sisanya 1, 1 seper 6. Itu 7 per 6. Nah, ini juga ya. Kalau kita bagikan X kuadrat bagi X kuadrat kurang 1. Sama caranya. Tapi yang kita bagikan ini, kita lihat aja pangkat tertingginya. X kuadrat kurang 1. Kita lihat pangkat tertingginya ini 2, ini 2. Supaya habis, kita bagikan ini aja. X kuadrat bagi X kuadrat. Hasilnya 1. 1 kali X kuadrat min 1. Dikurangkan. X kuadrat kurang X kuadrat 0. 0 kurang 1, hasilnya 1. Gitu ya. 1, ya pangkat ini udah 0. Derajat ini 0, derajat ini 2. Udah, nggak usah kita lanjutkan lagi. Karena, derajat ini sudah lebih kecil dari derajat ini. Berarti X kuadrat sama seperti yang di atas tadi. Berarti X kuadrat per X kuadrat kurang 1 itu sama dengan 1 plus 1 per X kuadrat kurang 1. Nah, mirip-mirip kan? Ini sama ini. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi, ini adalah sama dengan 1 plus 1 per X kuadrat kurang 1. Nah, kalau sudah demikian, berarti integral ini sama dengan integral ini. Ini konstanta, gampang mengintegralkannya. Dan ini sudah fungsi rasional sejati. Pangkat yang di atas 0, pangkat yang di bawah 2. Atau derajat yang di atas 0, derajat yang di bawah 2. Dan kita ingat bahwasanya 1 per
X kuadrat kurang 1 ini dapat kita faktorkan menjadi 1 per X min 1 plus X plus 1. Ini ya, kita dekomposisikan dia menjadi faktor linear seperti berikut. Dua buah faktor linear. X min 1, satu lagi X plus 1. Dua buah faktor linear yang berbeda. Dan ini kita bisa dekomposisi, kita nyatakan di dalam A per X min 1 plus B per X plus 1. Demikian. Kemudian semua kita kalikan ini ya. Kita kalikan X min 1, X plus 1. Berarti ini menjadi 1 sama dengan A. X plus 1 plus B kali, ini kali X min 1, X plus 1, B X min 1. Itu. Terus, kita ambil untuk mudah yang membuat ini 0 ya. Untuk X sama dengan min 1, kita peroleh apa? 1 sama dengan, ini min 1 tambah 1, 0, ini jadi 0, min 1 kurang 1, berarti min 2B, berarti kita peroleh B-nya sama dengan min setengah. Dan kemudian untuk X sama dengan, kita ambil di sini yang membuat ini 0 ya, X sama dengan 1, kita peroleh apa? 1 sama dengan 1 tambah 1, 2A. 1 kurang 1, 0, berarti 0 kali B, 0, berarti sudah selesai, cukup di sini. Berarti A-nya sama dengan setengah. Gitu. Jadi, integral ini, jadi integral X kuadrat per X kuadrat kurang 1 dx sama saja dengan integral. Ini lihat, 1 plus 1 per X kuadrat kurang 1. Tapi 1 per X kuadrat kurang 1 sama dengan ini. 1 plus. Berarti setengah per X min 1 plus B-nya min setengah per X plus 1 dx. Nah, itu hasilnya. Kalau kita integral kan, 1 integralnya X plus ini apa namanya, bentuk ln ini ya, hasilnya berarti ini setengah ln nilai mutlak X min 1 kurang setengah, ini ya, seper itu bentuk ln, seper X itu integralnya ln nilai mutlak X, berarti ini setengah ln X plus 1 plus C, yang kalau mau disederhanakan ini bisa menjadi X plus setengah ln X min 1 per X plus 1 nilai mutlak plus C. Demikian. Untuk integral ini kita memerlukan sedikit trik ya. Setelah itu kita gunakan metode dekomposisi. Yaitu kita di sini perlu melihat bahwasanya ini bisa kita buat menjadi fungsi rasional, yaitu dengan memisalkan U sama dengan sin X. Kalau kita misalkan U sama dengan sin X, berarti kita peroleh DU sama dengan cos X dx, yang berarti integral cos X dx sin kuadrat X plus sin X bisa menjadi integral. Nah, cos X dx-nya menjadi DU per sin kuadrat X menjadi U kuadrat. Sin X menjadi U. Nah, ini kita lihat bahwasanya 1 per U kuadrat plus U ini adalah fungsi rasional sejati. Yang di atas derajatnya 0, yang di bawah derajatnya 2. Yang bisa kita buat ini menjadi 1 per U plus 1, berarti terdiri dari dua faktor linier yang berbeda, yang bisa kita jabarkan menjadi A per U plus B per U plus 1.
yang kalau semua dikalikan U plus 1, hasilnya ini 1. Ini dikalikan UU plus 1, tinggal AU plus 1. Ini dikalikan UU plus 1 juga hasilnya adalah BU. Dan kemudian untuk U sama dengan saya ambil min 1, kita peroleh 1 sama dengan, ini 0 ya, min B. Yang berarti B sama dengan min 1. Kemudian U 0, untuk U sama dengan 0, diperoleh 1 sama dengan A. Ya, ini A sama dengan 1. Oke ya, berarti ini adalah sama dengan integral. Ini kan dia, ini dia. AU plus B per U plus 1. A-nya berapa? A-nya 1. 1 per U plus min 1 per U plus 1 DU. Nah, ini merupakan bentuk dasar yang saya sebut ya, bentuk dasar bahwasanya integral 1 per U DU adalah ln nilai mutlak U. Ln nilai mutlak U kurang ln nilai mutlak U plus 1 plus C. Yang sekarang berikutnya kita ganti U-nya menjadi ln U-nya sin X kurang ln nilai mutlak sin X plus 1 plus C. Ya, jadi hasilnya ini.